Salam sehat selalu, Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia dimanapun berada. Dalam diri setiap makhluk selalu ada dua sifat, yang baik, buruk, marah, paramita. Tinggal mana yang lebih dominan. Jangan pernah menyalahkan makhluk lain ketika kita dikuasai oleh marah, oleh sifat-sifat yang buruk. Wah, saya digoda oleh si ini, si anu, sehingga saya berbuat jahat. Wah, saya tergoda oleh si ini, si itu, sehingga saya membuat marah. Tidak, karena itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu, bagaimana ketika muncul sifat-sifat serakah? Apa yang akan terjadi? Perbuatan yang kemudian muncul. Keinginan mengambil hak milik orang lain. Ingin merebut sesuatu dari orang lain yang bukan miliknya. Karena keserakahan juga, seseorang tak pernah puas apa yang dia genggamnya, apa yang dia milikinya. Karena apa? Karena serakah. Oh, ini milik saya, ini milikku. Bukan milikmu, ini milik saya. Lalu apa perbuatan yang kemudian terdorong dari sifat-sifat benci, marah, emosi, inginnya meledak-ledakan kemarahan kepada orang lain, kepada pihak lain yang tidak disukai. Lalu bagaimana dengan kebodohan batin? Semua bentuk kejahatan adalah kebodohan batin yang memulainya. Jadi disinilah kita mau pilih yang mana. Ketika ketidakserakahan muncul, kita ingin membantu orang lain, ingin menolong, ingin berderma, ingin membahagiakan orang lain. Ketika ketidakbencian muncul, kita senang melihat orang lain berbahagia atau mau ditanya. Kemudian kita mendoakan orang lain agar berbahagia. Lalu ketika ketidakbodohan atau bijaksana muncul, akan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik buruk perbuatan, sebelum dia putuskan untuk dilakukan. Artinya apa? Seorang tuh mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan, penuh dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu sobat muda, pilihan ada pada kita. Kita yang memutuskan. Membenci orang, mencintai, mengasihi, serakah, atau berdana, bodoh atau bijaksana, tinggal kita yang memutuskan. Loh, kenapa? Karena berawal dari pikiran. Tentunya kita harus menciptakan kondisi-kondisi baik. Agar apa? Agar bahagia. Wow, kalau kita penuh dengan rasa terbebas dari keserakahan, membantu orang lain, menolong orang lain adalah kebahagiaan, sebuah kebahagiaan. Memang sebuah tantangan di mana orang yang mau bersikap dalam memilih yang baik pasti ada tantangan. Ayo, kamu mau maju nggak? Mau dapat ini nggak? Mau dapat itu nggak? Tapi kasih sesuatu yang kembali cinta. Pakai cara-cara yang nggak bagus. Jangan. Sebagai umat Buddha,
kita jelas-jelas diajarkan oleh guru agung kita untuk belajar melepas, memutuskan rantai kelahiran yang berulang-ulang. Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan tentang tahta atau kedudukan, apakah itu pasti bisa buat bahagia? Oh, kalau tahta kerajaan bisa menyebabkan Pangeran Siddhartha bahagia, maka beliau tidak memutuskan untuk pergi meninggalkan istana. Mengapa? Guru agung kita yang berawal dari Pangeran Siddhartha waktu sebagai bodhisattva, beliau mau pergi meninggalkan istana dan istri yang cantik. Ternyata ada rangkaian peristiwa yang beliau lihat. Orang tua, orang sakit, dan orang meninggal dunia. Lalu beliau melihat pertapa. Beliau kaget dan terkejut. Mengapa ada orang yang bisa tua, sakit, dan mati? Bahkan ditanya kepada dirinya lewat jana kusirnya, apakah saya bisa tua, sakit, dan mati? Jawabannya begitu menyentuh. Iya, saya akan tua, sakit, dan mati. Apa gunanya harta saya? Apa gunanya semua kekayaan yang saya miliki kalau harta tak bisa melindungi dari usia tua, sakit, dan mati? Akhirnya Pangeran Siddhartha pergi mencari obat untuk membebaskan dari derita ini. Lalu kalau kita bertanya, bukankah Buddha sudah mengajarkan untuk bebas dari lahir, tua, sakit, dan mati? Tapi mengapa masih ada orang tua, sakit, dan mati? Benar, Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Kalau kita amati, coba lihat, dokter sudah banyak, obat-obat yang canggih sudah ada. Kenapa orang masih menderita sakit? Kenapa? Why? Kembali pada lingkaran pertanyaan. Kenapa? Karena masih ada benih-benih karma yang diperbuatnya, dan itu harus berbuah. Demikian juga orang-orang yang sakit, kenapa belum sembuh? Sudah pakai obatnya belum? Nah, kita sebagai siswa Buddha sudah diajarkan oleh guru agung kita, sudah diajarkan jalan mulia beruas 8 untuk membebaskan dari penderitaan. Sudahkah kita melaksanakan? Sudahkah kita menerapkan? Sudahkah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, berat, Pak. Berat, memang berat. Ketika kita memiliki pandangan hidup yang benar, pandangan benar akan hidup dan kehidupan ini yang dicengkram oleh ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketanpaakuan, perlahan-lahan kita menyadari hidup adalah proses. Oh, apakah karena mengenal anicca, dukkha, dan anatta maka umat Buddha anti tahta, anti harta, anti kedudukan sosial? Tidak. Mereka yang memiliki karir, silakan meniti karir, mengambil posisinya yang diinginkan. Tetapi perlu disadari, perlu diingat bahwa itu pun masih bersifat tidak kekal,
sementara. Jangan karena memiliki kedudukan kita genggam kuat-kuat. Ini saya sebagai ketua, saya sebagai pemimpin, saya sebagai pejabat, genggam erat-erat. Tapi dia akan lepas. Satu ketika kita akan pensiun. Mereka yang menjabat secara arogan, mereka memegang kekuasaan secara tidak bijaksana, maka masa pensiun pun tidak nyaman. Kenapa? Karena pada masa berkuasanya tidak memakai kedudukan kekuasaannya dengan baik, dengan bijak. Bapak Ibu Sobat Muda, bahkan sebagai penceramah pun suatu saat kita pensiun, nggak dipakai lagi. Nah, bagaimana kalau saat kita menjadi penceramah begitu kukuh, begitu kekeh, begitu arogan, begitu memaksakan kehendak kita? Bisa kita bayangkan, setelah kita tidak berceramah, apa takkan didengar ucapan kita? Lalu berilah contoh teladan. Para penceramah, para dharma duta, para pandita hendaknya memberikan teladan bahwa dia adalah orang yang patut dicontoh, patut diteladani. Itu bukan permasalahan dia pandai ceramah, dia jago ceramah, dia pandai baca parita, pandai baca liangkeng, bukan. Tetapi teladan tingkah lakunya. Itulah termasuk pemimpin. Mulailah kita menjadi pemimpin yang bijaksana, jadi dharma duta yang bijaksana, di pandita yang bijaksana, jadi orang tua yang bijaksana, jadi karyawan yang bijaksana, punya pandangan. Kemudian berpandanglah bahwa kita punya karma. Setiap kita melakukan hal-hal yang meninggalkan bekas, meninggalkan jejak, buatlah jejak terbaik. Tinggalkanlah jejak-jejak terindah dalam hidup kita. Oh, Romo ini kalau ceramah begitu berkesan. Oh, Romo itu kalau ceramah sangat menyejukkan hati. Lain halnya, Romo itu kalau ceramah kuahnya banyak, bumbunya banyak, tapi isinya nggak ada. Wah, Romo itu ceramah lucu sekali, dari awal sampai akhir ketawa terus, tapi nggak ada materinya. Kita sebagai penceramah harus pilih-pilih yang bisa meninggalkan jejak terbaik. Kemudian, apa kaitannya kita mengenal karma? Tinggalkanlah terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang bekerja dimanapun juga pasti akan meninggalkan dengan pensiun atau mungkin pindah tempat kerja. Kalau kita sudah menggoreskan dengan tinta emas, kenangan yang ada adalah manis sekali. Saya pernah menjadi guru di sekolah ini, di sekolah itu, lalu keluar, tinggal mereka yang menilai. Wah, Pak Guru ini begini, Pak Guru itulah, terserah mereka, karena mereka yang mendapatkan pelajaran bimbingan dari seorang guru. Lalu pandangan yang seperti apa lagi? Kita dalam ajaran Buddha di khotbah pertama beliau mengajarkan tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Itu kita terapkan. Mengapa saya menderita sekarang? Oh, ada sebabnya. Tentu Sang Buddha katakan ada lenyapnya, dan ada jalan menuju lenyapnya duka. Jadi kalau ada yang mengatakan agama Buddha agama pesimis, agama yang pesimis, stop dulu. Kita lihat, kalau Sang Buddha dikatakan pesimis,
Beliau hanya mengajarkan duka saja. Namun Buddha juga mengajarkan tek, asal mula duka, tek, lenyapnya duka, tek, jalan menuju lenyapnya duka. Ada jalan, ada kesulitan, ada jalan keluarnya. Itu yang Sang Buddha ajarkan. Punya pandangan benar. Lalu Buddha mengajarkan tidak ada sebab pertama, karena semuanya saling berkaitan. Oleh karena itu Bapak Ibu Sobat Buddha, kita belajar agama Buddha pun diajarkan memiliki pikiran benar, pikiran yang terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Lepaskan pikiran itu. Kita kembangkan pada hal-hal yang baik. Kemudian dalam agama Buddha, dalam Jalan Mulia Bruas 8, Buddha mengajarkan agar kita punya ucapan benar. Ucapan benar itu apa? Ucapan yang menghindari dusta, fitnah, bicara kasar, dan omong kosong. Itu kita laksanakan. Kemudian perbuatan benar. Berbuatlah hal yang benar, yang baik, yang bisa membahagiakan diri dan orang lain. Lalu punyalah penghidupan benar. Punyalah perhatian yang benar, usaha benar, dan konsentrasi benar. Oleh karenanya Bapak Ibu Sobat Buddha, jadilah umat Buddha yang bijak dengan jalan melaksanakan ajaran-ajarannya, bukan sekedar percaya kepada Buddha, tetapi laksanakan ajaran beliau. Bapak Ibu Sobat Buddha, sekarang waktunya kita selain belajar agama Buddha, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada orang tua yang memiliki putra putri, ajaklah, bimbing mereka dengan bijaksana untuk mengenal ajaran Buddha. Sampaikan dengan bijaksana, bukan dengan menakut-nakuti. Ayo, kalau kamu tidak ke wihara, nanti masuknya, lahirnya ke neraka. Bukan cara menakut-nakuti. Agama Buddha mengajarkan sila bagi upasaka upasika. Jalankan 5 latihan kemoralan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan diri dan orang lain. Jangan membunuh. Kenapa? Ya karena kita pun tak mau dibunuh. Jangan membunuh, karena nanti membuat makhluk itu pengen membunuh. Jangan mencuri, karena kita pun nggak mau dicuri. Jangan berzina, jangan berkata yang tidak benar, jangan mabuk-mabukan. Kita berusaha untuk melaksanakan, menganjurkan. Memang ini adalah sebuah latihan, tapi ingat, bukan sekedar berlatih, harus tertanam. Saya harus begini, saya menghindari membunuh, saya menghindari mencuri. Terus tekankan dalam itu adalah hal yang wajib kita laksanakan. Romo kan cuma latihan. Wah, kalau cuma latihan, kapan majunya? Tapi tetap saya harus melaksanakan. Tekadkan. So, pasti Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingin hidup kita berbahagia. Lalu ketika kita menjalani hidup dan kehidupan, tadi 2 sifat antara mara dan paramita yang selalu berkecamuk dalam diri kita. Kita mengerti kalau berbuat baik akan mendapatkan pahala ini, kalau berbuat buruk akan mendapatkan akibat seperti ini.
Jangan hanya terpaku pada pahala saya apa, pahala saya apa. Bukan. Kita berbuat bukan karena menunggu pahala, tetapi kita berbuat baik adalah untuk mempertahankan agar kebaikan itu tetap ada. Agar kebaikan itu tetap ada di muka bumi. Dan kita pun akan memperoleh suasana yang baik, bahagia. Lalu ketika kita mengerti akan akibatnya, saya nggak boleh berbuat ini, saya nggak boleh berbuat itu. Pilihan ada pada kita. So pasti kondisikanlah yang terbaik. Kondisikanlah agar kita punya kesempatan berbuat. Semoga uraian Dharma yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam selalu, Namo Buddhaya. Pikiran